rajin melakukan pekerjaan baik. Refleksi pagi 1577. Bagaimana sikap seorang pemalas bila ia diingatkan akan tugasnya? Amsal 22 ayat 13 memberikan gambaran dari sikapnya itu. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Saudara-saudara, seorang pemalas akan berupaya untuk mencari-cari alasan, bahkan alasan yang tidak masuk akal pun digunakannya, asalkan ia bisa tidak mengerjakan tugasnya. Amanat Tuhan Allah kepada Adam di Kejadian 1 ayat 28 untuk menaklukkan bumi haruslah disikapi dengan sigap dan rajin. Seperti teguran terhadap hamba yang menerima 1 talenta di Matius 25 dan yang kemudian malas mengelolanya, seorang yang malas mengerjakan tanggung jawabnya adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Sikap malas memang harus dihindari. Saudara-saudara, di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan sudah mengamanatkan di Efesus 2 ayat 10 bahwa bagi setiap buatan Allah yang telah diciptakan dalam Yesus Kristus, ia dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Bila kita telah tahu bahwa kita sedang melakukan pekerjaan baik itu, sudah seyogyanya lah kalau kita mengerjakan panggilan itu dengan rajin. Hanya saja, bila yang kita kerjakan adalah pekerjaan jahat, tentulah sikap rajin itu justru tidak dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita pastikan bahwa kita memang sedang mengerjakan pekerjaan baik yang dari Tuhan. Setelah itu, lakukanlah dengan rajin panggilan itu. Saling menarik untuk hal jahat. Refleksi pagi 1578. Apa yang terjadi dengan orang yang gemar berbuat jahat? Mari simak nasihat dari Amsal 22 ayat 14. Mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Saudara-saudara, seorang yang jahat dan dimurkai Tuhan akan jatuh pada bujukan dari orang yang jahat pula, karena hati kedua-duanya pada dasarnya jahat. Perempuan jalang yang menarik hati laki-laki yang suka berselingkuh di Amsal itu menggambarkan bagaimana kegelapan akan merangkul kegelapan juga, sehingga kegelapan akan makin beranak pinak dan makin merajalela. Terus hidup dalam terang Tuhan melalui pertobatan akan menjaga orang percaya untuk tidak terperosok ke dalam kegelapan yang dimurkai Tuhan. Saudara-saudara, ketertarikan pada hal-hal yang jahat memang adalah dampak dari dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3, manusia terus saja berbuat dosa, sehingga manusia di muka bumi dihukum Tuhan melalui air bah pada zaman Nuh. Walaupun setelah air bah ada kehidupan baru melalui keturunan Nuh, kecenderungan untuk bersama-sama berbuat dosa itu terus saja terjadi, sehingga ada hukuman Tuhan di peristiwa Menara Babel di Kejadian 11. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan dosa memang mengajak orang untuk makin berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar belajar hidup dalam pertobatan setiap hari. Ingat, tidak ada jalan lain untuk melawan dosa kecuali melalui pertobatan dalam Yesus Kristus.
disiplin untuk buah kebenaran. Refleksi pagi 1579. Apa peran disiplin dan didikan bagi orang muda? Hal inilah yang disampaikan di Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saudara-saudara, kecenderungan manusia yang berdosa akan menyebabkan manusia sejak dari masa kecilnya mampu melakukan hal-hal yang bodoh dan jahat di mata Tuhan. Karena itu, pada zaman dulu, untuk mengingatkan dan mengarahkan seorang anak untuk tidak bertindak bodoh dan jahat, digunakanlah tongkat didikan sebagai bentuk disiplin sehingga anak-anak bisa diarahkan ke jalan yang benar. Bentuk disiplin ini memang menyakitkan, tetapi disiplin yang membawa anak untuk takut akan Tuhan patutlah diupayakan oleh keluarga yang takut Tuhan. Saudara-saudara, di masa kini ada saja orang yang menganggap bahwa segala bentuk disiplin itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Disiplin kemudian diidentikan dengan bentuk kekerasan terhadap anak. Walaupun memang betul bahwa ada saja penyalahgunaan dalam penerapannya, ini tidaklah kemudian mengurangi tujuan sebuah disiplin terhadap anak. Untuk itu, marilah kita sebagai orang tua menilik Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh sebab itu, marilah kita hasilkan buah kebenaran melalui disiplin yang bertanggung jawab.